Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liastiani, NIM C24170002. Di sini akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta KSHP pada Praktikum Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan 2020. Tahap pertama yaitu membuat input data file. Input data file Marksan untuk setiap komponen fitur konservasi dan fitur cost. Hal ini memerlukan bentuk spasial dalam bentuk shapefile, dan satu hal yang harus diperhatikan yaitu seluruh shapefile yang harus digunakan harus dalam format UTM, yaitu Universal Transverse Mercator. Apabila shapefile tersebut tidak dalam bentuk UTM, maka dapat mengakibatkan error dalam proses simulasi. Jadi ingat, perlu menggunakan format UTM. Nah, untuk langkah pertama ini, pastinya kita harus membuka aplikasinya. Aplikasi yang digunakan yaitu Quantum GIS 1.8. Untuk membuat input data file, kita harus membuat planning unit terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan cara add vector layer data peta yang akan dianalisis. Dalam kasus ini, kita menggunakan data peta yaitu AOI atau AOI, Area of Interest. Setelah itu, kita pilih filenya. Caranya itu klik browser, lalu pilih file yang akan kita masukkan. Filenya yaitu berupa file data AOI. Berikut adalah pilihan file yang dipilih yaitu file AOI. Setelah itu kita klik open. Nah, berikut adalah tampilan awal file AOI. Nah, langkah berikutnya adalah klik menu plugin, selanjutnya pilih Q Marksan, lalu klik Create Planning Grid. Langkah berikutnya kemudian update extend from layer. Setelah itu setting side length. Di dalam setting side length ini ukurannya yaitu 100 meter. Hal ini disesuaikan dengan planning unit shape yang digunakan yaitu tipe square, sehingga nanti akan dihasilkan 3100 square. Berikutnya adalah save di lokasi yang diinginkan. Kemudian klik OK. Bila ada muncul pemberitahuan, lalu klik Yes. Nah, inilah hasil dari planning unit Marksan yang telah dihasilkan. Untuk tampilan warnanya dari setiap komputer ataupun laptop yang digunakan ini berbeda-beda. Untuk yang bagian saya ini menghasilkan warna biru. Tahap kedua adalah mempersiapkan fitur konservasi dan fitur cost. Seperti telah disebutkan sebelumnya, fitur konservasi dan fitur cost ini harus sesuai dengan karakteristik dari ekologi, sosioekonomi, dan budaya daerah yang akan dikaji. Dan perlu diperhatikan file yang digunakan dalam bentuk UTM. Langkah berikutnya yaitu add vector layers pada setiap fitur konservasi dan fitur cost. Langkahnya hampir sama dengan cara memasukkan file AOI yang sebelumnya tadi. Untuk hasilnya akan diperlihatkan. Berikut adalah tampilan fitur konservasi. Untuk tampilan ini, cara menampilkannya yaitu dengan mengklik bagian dari fitur itu. Misalnya untuk fitur konservasi itu meliputi data penutupan lamun, penutupan karang, dan mangrove. Sementara untuk fitur cost yang digunakan meliputi data konservasi existing, budidaya laut, pemanfaatan umum, spot wisata, dan LULC. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu memasukkan fitur konservasi ke dalam planning unit. Langkahnya yaitu dengan add planning unit AOI dan seluruh fitur konservasi yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya yaitu klik menu plugin,
lalu pilih Q-Mark Sun, kemudian pilih Calculate Conservation Value. Setelah itu, klik New, lalu Create New. Isi dengan nama shape file yang akan dimasukkan. Misalnya, ketika kita ingin memasukkan penutupan karang, maka kita isi karang. Untuk penutupan lamun diisi lamun, dan mangrove diisi dengan mangrove. Berikutnya yaitu pada layer planning unit layer dipilih PU layer tidung karena dalam hal ini peta yang akan dibuat merupakan peta Pulau Tidung. Selanjutnya pada planning unit ID dipilih PU ID. Setelah itu pada select input layer type yaitu ada pilihan point, line, dan area, maka dipilih shapefile area sesuai dengan area yang akan diimplementasikan. Setelah semuanya disetting, kemudian klik Save. Lakukan langkah yang sama untuk fitur konservasi lainnya seperti pada mangrove, lamun, dan terumbu karang agar masuk ke dalam daftar planning grid. Setelah semuanya dimasukkan, yaitu dari terumbu karang, mangrove, dan lamun, kemudian klik Run. Nanti ditunggu hingga muncul notifikasi seperti yang akan ditampilkan pada layar, kemudian klik OK. Untuk muncul notifikasi seperti pada layar, tunggu dan hingga muncul notifikasinya karena hal ini bergantung dari kapasitas dan kemampuan dari masing-masing laptop ataupun komputer yang digunakan. Nah, langkah selanjutnya untuk mengecek dan memastikan apakah yang telah kita masukkan tadi seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove itu telah masuk ke dalam PU layer tidung. Caranya yaitu pada PU layer tidung, diklik kanan lalu pilih Properties. Nanti apabila datanya telah masuk, maka akan muncul seperti pada layar berikut ini. Tahap keempat yaitu memasukkan fitur cost ke dalam planning unit. Tahap ini diawali dengan add planning unit kawasan dan seluruh feature cost. Kemudian pilih menu vektor dan klik spatial query. Setelah itu, pada bagian beberapa fitur yaitu yang ada di sebelah kiri, add planning unit kawasan dari seluruh feature cost, yaitu feature cost-nya terdiri dari pemanfaatan umum, budidaya laut, konservasi existing, LULC. Setelah itu, pada menu Select Source Feature From diisi dengan Planning Unit Layer, yaitu PU Layer Tidung. Selanjutnya, pilih Reference Feature Of, yaitu LULC. Berikutnya, pada pilihan Where the Feature diisi dengan Feature Cost yang akan dimasukkan, maka dipilih Intersect. Hal tersebut dikarenakan budidaya pilihannya yaitu budidaya laut, dipilih Intersect karena memotong planning unit grid. Berikutnya adalah memberikan bobot feature cost melalui layer planning unit, kemudian diklik kanan, lalu pada pilihan menu pilih Open Attribute Table dan dipilih Toggle Editing Mode agar dapat diedit. Berikutnya yaitu centang update existing file, kemudian dipilih PU status, dan pada kolom expression beri nilai cost dari setiap feature cost yang akan dimasukkan. Untuk kasus ini, feature cost-nya yaitu budidaya laut dan spot wisata diberi nilai 1, pemanfaatan umum dan LULC diberi nilai 3, kemudian konservasi existing diberi nilai 2.
Ulangi langkah yang sama untuk memberikan nilai atau expression dari setiap feature cost. Dan setiap langkah tersebut jangan lupa untuk menonaktifkan toggle editing mode agar dapat men-save dari setiap input nilai cost yang kita masukkan. Berikut adalah hasilnya, yaitu tampilan tabel atribut dari PU layer yang berisi feature cost. Untuk melihat hasilnya, pada tabel atribut dengan mengklik PU status 2 kali. Nanti pada data akan terlihat tampilannya yaitu menunjukkan angka 233 per 2960 square yang berisi feature cost yang telah diberi bobot tersebut. Tahap keempat yaitu ekspor data ke Maxan. Pada tahap ini hanya menggunakan layer planning unit yang telah berisi fitur konservasi dan feature cost. Selanjutnya, buat folder di Windows Explorer untuk lokasi penyimpanan hasil simulasi, misalnya simulasi 50%, dan di dalam folder simulasi tersebut terdiri dari 3 folder lagi, yaitu input, output, dan PU. Selanjutnya, semua shapefile planning unit yang telah dibuat selanjutnya di-copy ke dalam folder PU. Catatan yaitu, copy semua file dari PU layer tidung. Untuk file-filenya dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Selanjutnya yaitu, klik menu plugins, pilih Qmaxan, lalu pilih export to Maxan. Selanjutnya, pilih PU layer tidung pada pilihan Select Planning Grid. Selanjutnya yaitu atur Select Maxan Skenario Input Directory pada folder input yang telah dibuat sebelumnya dengan cara klik Browse. Selanjutnya pilih submenu Bounded dan dicentang Boundary File atau Bounded. Untuk pengaturan lainnya tidak perlu diubah. Selanjutnya yaitu pilih submenu PU vs PRDAT dan centang Create Planning Unit vs Species Files. Dan berikutnya ikuti langkah-langkahnya. Setelah semua langkah-langkahnya diikuti, di akhir klik OK hingga muncul notifikasi files export complete, kemudian klik OK. Langkah berikutnya yaitu tahap 6, konfigurasi skenario. Pada tahap ini hanya menggunakan layer planning unit yang telah berisi fitur konservasi dan fitur cost. Fitur yang digunakan sama halnya dengan sebelumnya. Dan layer planning unit yang digunakan adalah PU layer tidung. Berikutnya yaitu pilih menu plugins, klik Qmaxan, dan pilih Configure Skenario. Berikutnya, pada menu Select Scenario Directory, where input date is or needs to be created, pilih Browse, yaitu file lokasi dalam folder simulasi 50%, kemudian klik OK. Selanjutnya, dalam submenu General diatur BLM, yaitu sebesar 1000, prop sebesar 0,5 atau 50%, dan numrep sebesar 1000. Berikutnya, pada submenu Run and Annealing tidak diubah, namun pada submenu Files and Codes, pada input DIR adalah folder input yang telah dibuat. Kemudian pada output DIR adalah folder output yang telah dibuat pula. Selanjutnya di akhir yaitu klik OK hingga muncul notifikasi. Setelah itu klik OK kembali.
Sampai tahap ketujuh. Semangat! Simulasi Maksan menggunakan Zonai Cogito. Pada tahap ini, simulasi Maksan dijalankan di dalam aplikasi Zonai Cogito. Nah, untuk langkah awal ini tentunya dengan cara membuka aplikasi Zonai Cogito terlebih dahulu. Selanjutnya akan muncul tampilan awalnya seperti pada layar. Setelah itu, klik menu File dan Create New Project. Langkah berikutnya yaitu akan muncul tampilan dan proses dalam membuat proyek Zonai Cogito baru. Nah, selanjutnya centang include Maksan database dan masukkan file input date yang sudah dibuat, kemudian masukkan locate GIS layer to display yang merupakan planning unit di dalam folder PU. Setelah muncul tampilan awal proses simulasi skenario, kemudian dilanjutkan dengan mensimulasikan skenario yang akan disusun. Pertama, pilih Maksan parameter to edit menjadi SPEC. Selanjutnya, dipilih nilai ekosistem pada simulasi, yaitu terumbu karang sebesar 0,5, lamun 0,3, dan mangrove sebesar 0,05. Nilai simulasi tersebut merupakan pengaturan dari nilai prop. Hal ini pun dilakukan dengan beberapa alasan. Contohnya, pada mangrove memang disimulasikan tidak menjadi target konservasi utama karena bukan merupakan habitat alami dan hasil penanamannya itu tidak sensitif. Sementara pada terumbu karang merupakan habitat alami yang diutamakan, dan berdasarkan hasil CAP tutupan terumbu karang hidup terbaik memiliki nilai sebesar 50% atau 0,5, sehingga wilayah tersebut masuk ke dalam zona inti atau zona perlindungan penuh. Berikutnya, apabila telah diatur nilai simulasi dari setiap ekosistem tersebut, kemudian klik Run dan tunggu prosesnya. Proses ini cukup memakan waktu dan ini bergantung dari kapasitas dari laptop. Setelah muncul notifikasi, kemudian klik Yes. Selanjutnya adalah tahap ke-8, yaitu interpretasi Zonai Cogito ke dalam QGIS. Langkahnya yaitu add layer planning unit dalam folder PU ke dalam QGIS. Selanjutnya pada menu plugins pilih QMaksan lalu import Maksan result. Setelah itu akan keluar menu seperti sebelumnya. Kemudian pada kolom Select Maksan Result File to Import dimasukkan ke dalam folder Output dan dipilih file dengan nama Output batch.txt. Untuk select result field name diisi create new, dan untuk kolom enter new result field name diisi dengan file name untuk file name di dalam properties planning unit layer, yaitu PU layer Tidung. Kemudian klik OK. Untuk mengeluarkan hasil Maksan, kemudian klik kanan PU layer Tidung, lalu pilih Properties dan pilih menu Style. Selanjutnya pada bagian Graduated dipilih, kemudian pada kolom diisi batch, seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Beri color map dan berapa kelas yang ingin dibuat. Untuk
Dalam kasus ini dipilih klasisnya yaitu 5 dan untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk saya pilih warna biru. Hasilnya, setelah kita melakukan langkah yang sama pada tipe SSOLN, yaitu kita dapat menghasilkan peta. Namun, dalam peta tersebut dapat dilihat banyak sekali grid atau line-nya. Untuk menghilangkan grid tersebut, dengan cara klik kanan pada PO layer tidung, kemudian pilih Properties, lalu klik Style, kemudian klik 2 kali simbol warna, lalu pilih Change. Kemudian di bagian pojok kanan, pada change di bawah change itu, pilih no pen. Klik no pen, kemudian klik OK. Yeay, kita menuju ke tahap akhir, yaitu tahap ke-9, interpretasi hasil maksaan ke dalam bentuk spasial. Nah, sebelumnya kita menggunakan aplikasi QGIS Lisboa 1.8. Dalam pembuatan peta spasial ini, saya mencoba menggunakan apps QGIS 312 karena dalam penggunanya memang lebih mudah atau lebih sederhana dibandingkan dalam penggunaan peta spasial melalui Lisboa. Untuk langkah pertama pembuatan peta spasial itu, yakni klik menu project, kemudian pilih print new layout dan beri nama file, lalu klik OK. Nanti akan muncul layer baru yaitu layer untuk peta spasialnya. Dalam menambahkan peta ini, pada bagian bar di sebelah kiri simbol-simbol itu, klik add map, kemudian masukkan peta. Nah, berikut adalah hasilnya. Untuk pengaturan peta selanjutnya yaitu dengan cara klik kanan peta, kemudian pilih Properties. Kemudian di dalam menu Properties tersebut dapat di-scroll ke bawah untuk melakukan pengaturan, misalnya pada grid, pada scale bar, arah mata angin, dan lain-lainnya. Dan untuk fitur-fitur lainnya, fitur pelengkap itu ada di bar sebelah kiri. Di situ ada simbol-simbol untuk menambahkan legenda, scale bar, arah mata angin, dan juga untuk menginput gambar ke dalam peta. Sementara itu, untuk menambahkan insert peta sendiri, kita kembali ke lembar kerja pada aplikasi sebelumnya, yaitu bukan pada aplikasi peta spasial. Nah, di situ ada bagian OpenStreetMap. Kemudian di OpenStreetMap tersebut di-drag ke bagian bawah, kemudian dicentang sehingga hasilnya menampilkan bagian peta, bukan bagian dari peta spasial, tapi peta yang dimasukkan untuk insert peta. Nah, langkah berikutnya hampir sama dengan menginput peta sebelumnya, yaitu dengan mengklik Add Map pada bar di sebelah kiri. Setelah itu, pada menu Properties, scroll down menu Item Properties hingga menemukan menu Overview, kemudian klik Add New Overview. Dengan beberapa pengeditan dan pengaturan pada menu Properties, berikut adalah hasil peta yang telah diperoleh. Nah, untuk mengekspor peta ini dalam bentuk JPEG, yaitu dengan cara klik menu Layout, kemudian pilih Export as Image. Di situ, kita bisa langsung memilih dalam bentuk JPEG maupun PNG. Dan jangan lupa beri nama file, lalu klik Save. Yeay, ini adalah hasil peta yang telah
dibuat, yaitu peta penelitian KSHP di perairan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Demikian pemaparan dan penjelasan dari saya mengenai tutorial pembuatan peta spasial pada aplikasi Lisboa 1.8 atau QGIS Lisboa 1.8 dan pada aplikasi peta spasialnya melalui QGIS 312. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan jaga kesehatan, stay at home.